Shalom semuanya. Oke, hari ini firman Tuhan pertobatan yang benar. Saya buka dulu PowerPoint-nya. True repentance, pertobatan yang benar. Yang diambil di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan begini. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa sih di firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kenapa? Karena hidup di dalam kekristenan, hidup di dalam Tuhan adalah perlu untuk ada pertobatan setiap hari. Kenapa harus ada pertobatan setiap hari? Bukankah kita itu adalah diselamatkan, ada kepastian keselamatan. Lalu kenapa kita harus ada pertobatan dan sebagainya? Nanti akan saya lanjutkan. Nah, sebelum saya melanjutkan, kita tahu dulu arti dari pertobatan. Bertobat di dalam bahasa Yunaninya adalah metanoeo, yang artinya berbalik dari dosa. Tetapi arti yang kedua adalah perubahan cara berpikir, yaitu bertobat, untuk mengubah pikiran seseorang menjadi punya pikiran yang benar, yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi sebenarnya arti yang paling tepat itu selain dari berbalik dari dosa, ini diartikan ya, banyak yang mengartikan berbalik dari dosa setelah melihat arti yang sesungguhnya. Tapi arti yang sesungguhnya itu adalah perubahan cara berpikir. Karena kalau perubahan cara berpikir menjadi pikiran yang benar, pikiran sesuai firman, pasti pikiran itu akan membuat seseorang mengalami atau menghasilkan perubahan tingkah laku. Nah, ini arti dari bertobat atau metanoeo. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan berubahlah dengan pembaruan cara berpikir. Nah, pertobatan yang pertama dimulai dari kita mengaku dosa dan percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kemudian selanjutnya kita itu dibawa Tuhan untuk mengerti tentang perubahan cara pikir. Perubahan cara pikir kita harus diperbaharui setiap hari. Itu sebabnya kenapa kita itu diberi firman, kita perlu beribadah, sampai firman Tuhan katakan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah dan sebagainya. Karena cara pikir kita ini harus terus dikikis dengan firman. Nah, kapan hari minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu yang saya sampaikan tentang apa sih firman yang menjadi rema di dalam penglihatan itu adalah kita punya otak, kemudian iblis memberikan kayak awan ya kan, pikiran-pikiran yang salah. Misalnya segala sesuatu itu ini nggak mungkin, ini mustahil, ini sulit, ini sesuatu jalan buntu, kamu itu pecundang, kamu nggak bisa berhasil. Itu kayak awan. Waktu kita kemudian percaya, maka itu menjadi otak yang baru di atas otak kita. Ini otak, ini ada otak yang baru, itu bukan otak kita. Tapi otak kita ini menyerap pikiran yang ditanam oleh iblis karena kita percaya. Waktu firman itu disampaikan, itu mematahkan, memutuskan urat nadi yang menempel di dalam pikiran yang negatif. Itu waktu firman disampaikan. Tapi firman yang jadi rema itu pada waktu firman itu kita tangkap dan kita itu langsung percaya dengan, nggak cuma
wih dikasih firman semangat ya kan, semangat. Tadinya imannya lemah kemudian dirubah menjadi bersemangat lagi. Nggak cuma itu, tapi kita jadi percaya bahkan firman dan mengubah cara pikir kita. Maka nggak cuma urat nadi kita yang nempel di otak yang lama atau pikiran yang ditanam iblis itu putus, tapi pikiran negatif yang dari iblis itu pecah. Pecah, hancur, dan hilang, diganti dengan pikiran yang baru. Maka pikiran otak kita yang asli itu kemudian urat nadinya itu nancap di firman. Itu yang membuat pikiran kita terus diubah karena kita nyerap firman. Firman yang jadi rema. Makanya di dalam pikiran kita itu kan banyak pikiran-pikiran negatif yang lain yang bertentangan dengan firman. Itu sebabnya pikiran kita itu diperbaharui terus-menerus. Dikikis terus-menerus dengan firman yang terus firman yang kita mengerti. Firman yang kita pahami, firman yang kita percaya, firman yang mengubah cara pikir. Yang akhirnya nggak cuma mengubah cara pikir, tapi firman yang menjadi daging. Yang artinya firman itu mengubah cara hidup kita. Itu yang namanya firman menjadi daging. Yang kita lakukan itu adalah firman. Firman bukan hanya di pikiran, tapi sudah menjadi perbuatan. Itu adalah firman yang menjadi daging. Makanya begitu orang percaya menerima Yesus dengan Tuhan dan Juru Selamat, berikutnya, proses yang berikutnya adalah pembaharuan cara pikir. Karena kita ini walaupun di bumi, cara pikir kita harus berbeda. Nah, lalu berikutnya, kita ini sebagai anak-anak Allah harus tahu. Nah, ini kan cara pikir kita kan harus dirubah dan harus mengerti tentang firman. Kapan hari saya menyampaikan bahwa iman kita berbanding lurus, pertumbuhannya berbanding lurus dengan pengertian firman yang benar yang kita peroleh. Kenapa sih kita harus ada pertobatan setiap hari? Terus ada pembaharuan cara pikir dan perbuatan yang terus dibenarkan. Karena kalau kita tahu ya, kita ini kan dikatakan anak-anak raja. Kita itu disebut anak-anak Allah. Karena Allah kita adalah raja, Bapak kita raja, maka kita adalah anak-anak kerajaan. Sebagai anak raja, tidak ada anak raja yang pakaiannya compang-camping. Mereka berpakaian. Itu sebabnya pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, memang tidak disebutkan mereka berpakaian. Tetapi waktu mereka makan buah pengetahuan dan dosa masuk, sejak itu mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Bukan berarti tadinya mereka buta, nggak lihat mereka telanjang. Enggak. Tapi memang waktu pertama kali sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka itu diberikan pakaian kemuliaan Allah. Sehingga sekalipun mereka telanjang, mereka tidak malu karena tidak terlihat ketelanjangannya. Karena kekudusan Tuhan itu membawa segala sesuatu terhormat. Tuhan itu sangat terhormat. Makanya kalau di Alkitab selalu dilambangkan anak-anak Tuhan berpakaian. Nanti pada waktu di surga diberi mahkota karena selalu bicara tentang kerajaan. Dikasih tongkat, ada bicara tongkat kerajaan, Tuhan berkata tentang kunci kerajaan, Tuhan bicara tentang jubah, bicara tentang mahkota, karena segala sesuatu bicara tentang kerajaan, karena Allah kita benar-benar raja. Makanya ada bala tentara, nggak ada raja yang tidak punya bala tentara. Allah kita seperti itu. Nah, kita itu berpakaian. Waktu berdosa, pakaian itu hilang. Hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan. Sering orang nggak mengerti apa sih menjaga kekudusan. Itu menjaga pakaian kita tetap lengkap dan tidak bernoda.
Jadi kita akan mengerti hal ini. Kenapa sih kita perlu pemberesan hati? Kita perlu hidup di dalam pertobatan setiap hari. Selain kita supaya kita terus naik di dalam pertumbuhan iman, tetapi juga di dalam kerohanian kita itu tetap di dalam keadaan berpakaian. Nah, nanti selanjutnya ya. Semua orang di surga itu berpakaian. Maka akan dikatakan anak-anak Allah, waktu di surga mereka berpakaian putih, kita sudah sering mendengar ya. Dan anak-anak dunia itu telanjang. Nanti ada ayatnya. Makanya lambang kekudusan itu kita berpakaian. Selalu bicara pakaian, bicara tentang jubah. Kenapa? Itu adalah lambang kehormatan dan kekudusan Allah. Makanya pada waktu bangsa Israel dulu keluar dari Mesir, Tuhan itu juga mengajar imam-imam sampai pakaiannya itu ditentukan dengan detail. Kenapa? Ini bicara tentang sistem kerajaan. Nah, kemudian kalau anak-anak dunia bicara tentang orang berdosa, itu bicara tentang mereka dalam keadaan telanjang. Kenapa? Karena setiap orang yang berbuat dosa, itu akan kemuliaan Allah tidak ada. Makanya dia telanjang. Itu sebabnya kenapa anak Tuhan, iblis itu nggak bisa membaca pikiranmu dan hatimu. Karena kamu itu ditutup oleh kemuliaan Allah. Iblis hanya tahu apa yang kamu pikirkan dan apa yang ada di hatimu. Kalau kamu ngomong atau kamu tulis di media, iblis tahu apa yang di hatimu. Iblis tahu apa yang kamu inginkan karena kamu berbicara. Selama tidak, iblis sebenarnya tidak tahu karena iblis tidak maha tahu. Nah, saya baca ya ayat firman Tuhannya. Ini pertama, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan memakai perhiasannya. Dikatakan Tuhan itu menyelubungi dan mengenakan kepada kita pakaian keselamatan dan menyelubunginya dengan jubah kebenaran. Seringkali yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ditulis itu bukan sesuatu yang cuma gambaran, tetapi itu benar-benar terjadi di roh, itu benar-benar terjadi bahwa kita ini berpakaian. Karena berbicara tentang kemuliaan Allah. Allah itu tidak akan mempermalukan anak-anaknya, makanya kita itu berpakaian. Ada banyak kesaksian orang-orang yang dulunya mereka dulunya perdukunan atau orang-orang yang dulu bisa melihat dengan indera indera keenam, itu mereka mengatakan beberapa kesaksian itu mereka berkata sebelum percaya Yesus mereka melihat anak-anak Tuhan itu berpakaian. Mereka bisa tahu mana orang Kristen dan tidak Kristen dari orang Kristen itu berpakaian. Orang dunia itu nggak berpakaian, makanya mereka bisa membaca apa yang di pikiran mereka dan apa yang ada di hati mereka. Tapi anak Tuhan itu terlindungi. Nah, ini berbicara tentang berpakaian. Kemudian firman Tuhan berkata begini. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Lalu firman Tuhan di dalam Wahyu 17 ayat 16 berkata begini. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Pada waktu berbicara tentang dosa, selalu akan juga berbicara tentang ketelanjangan. Ketelanjangan artinya adalah sesuatu yang memalukan. Itu sebabnya firman Tuhan itu kan berkata begini. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan membuat kita itu tidak dipermalukan. Kebenaran itu akan membuat kita itu dibuat Tuhan itu dijaga. Tetapi dosa itu selalu mendatangkan malu. Dosa selalu mendatangkan malu. Makanya Alkitab berkata gini, pakailah ikat pinggang kebenaran. Kenapa sih? Zaman dulu itu pakaian itu kayak celana itu nggak kayak celana sekarang itu kain kemudian
diikat dengan ikat pinggang. Kalau sampai ikat pinggangnya lepas, itu kain yang dipakai celana itu jatuh. Sehingga kelihatan kemaluannya, memalukan. Makanya dikatakan ikat pinggang itu kebenaran. Kalau kamu berbuat benar, kamu tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang berbuat tidak benar, berbuat jahat, menipu orang, berbuat jahat kepada orang lain, berbuat dosa, pada waktunya pasti dipermalukan karena dia tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Makanya senjata selengkap senjata Allah itu yang dikatakan ikat pinggangnya yang keikat pinggang kebenaran. Karena itu yang akan menolong kamu, tidak akan terlihat ketelanjanganmu. Nah, di dalam kehidupan kita tadi dikatakan iblis itu atau orang-orang yang berbuat dosa pada waktu berbicara tentang dunia dan segala kejahatannya bicara ketelanjangan. Mereka semua tidak tahu malu dan mereka akan dipermalukan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam kehidupan kita ada firman Tuhan berkata begini. Lihat, aku, yaitu Tuhan Yesus, datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Biarlah dia berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Ini berbicara pada waktu Yesus kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yesus melihat kita, bukan hanya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan dilihat. Kita itu harus berjaga-jaga. Apa yang kita jaga? Pakaianmu, kamu harus tetap di dalam keadaan berpakaian. Nah, pakaian ini bicara apa sih? Pakaian itu berbicara tentang perbuatan kebenaran. Pakaian itu berbicara sesuatu yang membuat Tuhan melindungi kita supaya kita tidak dibuat malu. Tapi arti yang kedua, pakaian ini bicara tentang perbuatan kita. Saya buktikan ya, kita baca ayatnya, firman Tuhan. Saya tulis apa enggak ya? Kadang-kadang saya takut kelewat. Bentar ya. Ini. Di dalam Yudas 1 ayat 23 berkata gini. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Dikatakan, kamu selamatkan jiwa-jiwa. Selamatkan mereka itu, tapi bencilah pakaiannya. Karena mereka dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pakaian berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Di sini dikatakan pakaian kita tercemar. Ini bicara orang-orang Kristen ya, kalau kita baca di dalam seluruh ayat firman Tuhan ini adalah orang Kristen. Tetapi pakaiannya tercemar. Nah, dalam hidup kita, pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pakaian kebenaran, kita memperoleh jubah keselamatan. Karena bicara tentang kehormatan dan kekudusan Allah, itu menutupi kita. Tetapi dosa membuat pakaian kita tercemar. Nah, dosa itu ada 3 levelnya. 3 levelnya itu apa saja sih dosa itu supaya kita tahu, supaya kita bisa menjaga hidup kita. Pertama, di dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dosa itu dimulai dari keinginan. Keinginan itu dibuahi, dia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu terus dibuahi, ia akan melahirkan maut. Nah, urutannya berarti 3 level dosa. Yang pertama dari keinginan. Makanya dari keinginan kita harus kuasai supaya keinginan itu tidak menjadi kita wujudkan di dalam perbuatan. Tapi kalau kita nggak menjaga, maka keinginan itu akhirnya akan terwujud menjadi perbuatan dosa. Nah, ini tingkat pertama keinginan, level kedua berbuat dosa. Level ketiga, kemudian dia menikmati dosanya, tinggal di dalam dosa. Makanya di ayat yang ketiga inilah
Yang firman Tuhan katakan, mana ya? Oh, sudah nggak ada. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Seringkali kita itu dalam dosa, seringkali dari keinginan. Makanya Alkitab berkata, kuasai dirimu, jagalah hatimu. Firman Tuhan juga berkata, terus perbaharui pikiran dan akal budi. Kenapa? Supaya dari keinginan dosa itu, jangan sampai kamu kemudian mewujudkannya menjadi dosa. Nah, 3 level ini yang paling bahaya. Di level ini adalah waktu kamu tinggal dalam dosa dan kamu suka dengan perbuatan dosa itu, walaupun sudah tahu kebenaran dan kamu sudah terima Yesus. Di level ketiga ini yang pertama, ini di dalam keinginan dosa, itu membuat pakaian kita tercemar. Tadi yang dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan melampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Keinginan dosa membuat pakaian kekudusan kita tercemar. Makanya banyak orang gini, menjaga kekudusan itu gimana? Itu nggak bicara tentang, aku nggak berzina, aku nggak ini, enggak. Keinginan dosamu membuat pakaianmu yang kudus itu tercemar. Makanya kita segera pemberesan dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Iri hati, kebencian, ya kan? Itu adalah sebuah cuma dari pikiran, tapi cemar. Itu sebabnya di roh, orang yang berdosa itu kelihatan, saudara. Tidak ada yang tersembunyi terlihat dari pakaiannya. Di level yang kedua, itu tadi di level yang kedua adalah berbuat dosa. Mulai jatuh di dalam dosa. Dia mulai mewujudkan keinginan dosanya. Itu pakaiannya mulai terkoyak. Dan di 3, tinggal di dalam dosa, membuat pakaiannya itu hilang. Ayatnya ada nggak ya? Kayak nggak saya tulis. Nanti aja di ibadah yang kedua. Di situ dikatakan, pada waktu kita terus berbuat dosa, kamu menjadi telanjang. Makanya Alkitab berkata, pada waktu aku datang, untuk kedua kalinya ya maksudnya, kamu harus didapati tetap dalam keadaan berpakaian. Maksudnya gini, makanya kita harus hidup dalam pertobatan. Jaga hidupmu. Kita bisa jatuh, namanya kita masih manusia. Tapi Alkitab berkata, orang benar 7 kali jatuh, tapi dia bangkit lagi. Nggak sampai tergeletak. Maksudnya tergeletak gini. Suka dengan dosa yang sudah kita lakukan. Sudah tahu itu salah. Terus kita lakukan. Itu nanti masuk ke dalam level yang ketiga. Kamu akan kehilangan pakaian kemuliaan seperti Adam dan Hawa. Makanya terusir dari kerajaan, dari Taman Eden. Tapi kemudian kan mereka bertobat. Itu sebabnya yang dimaksud hidup dalam pertobatan. Dan hidup menjaga kekudusan adalah menjaga pakaianmu tetap bersih. Pakaianmu tetap kudus. Jadi bicara kudus di sini nggak cuma saya nggak pernah berzina tuh, saya nggak kumpul kebo, bukan. Tetapi kekudusan bicara, engkau menjaga supaya pakaianmu tidak tercemar. Dan tema bulan ini adalah luar biasa. Hidup di dalam pertobatan yang benar. Sehingga kita menjaga, baru di pikiran, cepat beresin. Kalau toh sempat kemudian, jatuhnya itu misalnya gini, benci nih, ada sebuah kemarahan, tersinggung, itu kan sudah dosa, tapi masih level pertama. Kemudian mulai ngomongin orang itu karena kebenciannya, mulai gosipin orang itu kan sudah mulai melakukan. Mulai perbuatan, itu mulai terkoyak pakaiannya, tapi belum hilang. Makanya segera bereskan supaya pakaian kita tetap tidak tercemar. Waktu kita bertobat, maka Tuhan memberikan pakaian yang baru. Ini ada yang dapat penglihatannya. Waktu itu beberapa orang yang mendapat penglihatan yang sama. Waktu Zoom ya, waktu itu Zoom di tempat, waktu saya khotbah di Zoom. Di Zoom itu semua orang berpakaian.
yang orang-orang ikut Zoom. Itu Tuhan itu nyiram kayak air. Firman waktu dibagikan itu kayak air terjun, kayak air yang disiram air terjun. Semua orang tuh pakaiannya itu kayak putih. Ternyata kemudian yang keluar itu coklat, itu dibersihin. Dibersihin sampai akhirnya airnya yang tadi coklat, kotor, menjijikkan ya, itu kemudian sampai akhirnya bening. Selalu bicara pakaian. Firman itu seperti air kehidupan yang membersihkan hidup kita. Membersihkan cara pikir kita. Waktu cara pikir kita diubah, kita mulai tahu kebenaran dan kita mulai percaya dan bertobat dari kesalahan kita. Itu kayak dibasuh. Dibasuh sehingga kita tetap dalam keadaan bersih. Kalau Yesus datang sewaktu-waktu, pakaianmu dalam keadaan masih utuh, dalam keadaan masih bersih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau hidup kami tetap ada di dalam kehidupan pertobatan. Karena kami tahu bahwa kami diselamatkan hanya karena iman. Tetapi Alkitab juga berkata, kami tidak hanya diselamatkan karena iman, tetapi kami diselamatkan karena melakukan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tolong kami Tuhan sehingga kami menjadi orang yang semakin dewasa, membenci dosa dan mengasihi dan mencintai kebenaran. Bahwa kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, sehingga setiap hari karakter kami semakin baik dan semakin baik. Pikiran kami terus diubahkan menjadi pikiran yang baru, sehingga perasaan dan pikiran kami selaras dengan pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selama kau beserta